Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi 9, yaitu riset pasar melalui online. Di sini anggota kami adalah yang pertama 1 Eri Wahyu, yaitu saya sendiri. Yang kedua Nita Widayanti, ketiga Muhammad Syarif, keempat Putri Winda, kelima Muhammad Salman. Riset pemasaran. Pengertian riset pasar atau riset pemasaran adalah desain pengumpulan, analisis, dan pelaporan yang sistematis atas data dan segala penemuan yang relevan dengan situasi pemasaran tertentu yang dihadapi. Riset pasar merupakan bagian dari strategi perusahaan yang berpusat pada usaha untuk mengerti lebih dalam seputar perilaku konsumen dalam menggunakan produk atau layanan yang dibuat oleh perusahaan. Riset pasar dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut, yaitu ada yang pertama, apakah produk yang ditawarkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan konsumen? Lalu yang kedua, apakah biaya produksi dari produk tersebut sesuai dan harga jualnya dapat diterima konsumen? Yang ketiga, bentuk promosi seperti apa yang efektif untuk menarik konsumen? Yang keempat, apakah produk tersebut sesuai dengan kondisi konsumen? Riset pasar online. Dari 7 sampai 5 tahun terakhir, riset pasar online sudah mulai diadaptasi oleh periset dan praktisi pemasaran di Indonesia. Namun akselerasi yang cukup signifikan untuk lebih memanfaatkan metode online terjadi pada masa pandemi COVID-19. Masyarakat membatasi interaksinya di luar rumah, ada protokol kesehatan jaga jarak yang harus dipatuhi, namun kegiatan bisnis terutama product development harus tetap berjalan. Begitu juga dengan kegiatan riset pasar yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan harus tetap dilaksanakan. Alhasil, tren metode online untuk riset pasar menanjak tajam sejak pandemi. Riset pasar yang dilakukan secara online biasanya merupakan riset pasar dengan metode keuntungan melakukan riset pasar secara online. Banyak dan lebih luas, tidak terbatas pada lokasi. Tantangan melakukan riset pasar online. Meskipun riset pasar yang dilakukan secara online memberikanmu berbagai kemudahan, tetap saja ada berbagai tantangan yang harus kau hadapi ketika mengumpulkan data. Hal pertama yang harus kamu perhatikan adalah seberapa lama responden dapat memperhatikan dan menyelesaikan riset tersebut. The Guardian menyebut bahwa saat ini rentang perhatian atau attention span seseorang hanya berkisar 12 detik, sehingga kamu harus memastikan dalam rentang waktu tersebut responden dapat fokus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam riset. Jadi, kamu harus membuat pertanyaan-pertanyaan yang efisien. Contoh cara riset pasar secara online. 1. Survei atau polling. Anda perlu mencari tahu permintaan atau selera konsumen untuk mendapatkan informasi. 2. Sebaiknya Anda menambah kontak saran pada survei tersebut agar konsumen dapat memberi saran atau ide. Riset keyword dari produk yang Anda jual melalui tools di Google untuk mengetahui permintaan apa yang banyak dicari oleh konsumen. 2. Membaca kemampuan pesaing, yaitu perlunya membaca kemampuan, karakteristik, dan kondisi pesaing sangat penting dilakukan seorang pembisnis. 3. Mencari ide produk melalui internet. Kemampuan yang harus dimiliki seorang pembisnis online ialah keinginan untuk tidak terus menciptakan kreativitas dan memperbarui inovasi. Mengetahui cara riset pasar. Yang pertama, memanfaatkan internet untuk mencari segala sesuatu yang sedang menjadi tren, banyak diminati konsumen, dan menjadi barang kebutuhan konsumen. Yang kedua, jadikan hasil informasi tersebut untuk ditambahkan atau direalisasikan ke dalam produk yang Anda jual. Misalnya, Anda membuka sebuah usaha mie ayam. Yang ketiga, melalui riset pasar secara online. Bisa menambahkan inovasi baru, misalnya mie ayam pelangi, mie ayam plus paruh sapi, dan lain sebagainya.
sehingga dapat menjual produk di toko online maupun kedai offline dengan lebih percaya diri. Kesimpulan, riset pasar merupakan bagian dari strategi perusahaan yang berpusat pada usaha untuk mengerti lebih dalam seputar perilaku konsumen dalam menggunakan produk atau layanan yang dibuat oleh konsumen. Riset pasar online sudah mulai diadaptasi oleh periset dan praktisi pemasaran di Indonesia. Namun, akselerasi yang cukup signifikan untuk lebih memanfaatkan metode online terjadi pada masa pandemi COVID-19. Masyarakat membatasi interaksinya di luar rumah. Ada protokol kesehatan, jaga jarak yang harus dipatuhi, namun kegiatan bisnis, terutama produk development, harus tetap berjalan. Begitu juga dengan kegiatan riset pasar yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan harus tetap dilaksanakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung mereply di forum Sunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.